Pemirsa, tahu kan ada belasan juta penduduk di ibu kota negara kita? Nah, Kelurahan Penjaringan ini merupakan kawasan dengan jumlah warga terbanyak di Kota Madya, Jakarta Utara. Jumlahnya bahkan hampir menyamai seluruh warga Kecamatan Kelapa Gading yang juga berada di Jakarta Utara. Sekilas ini adalah sebuah gang biasa, nggak beda kayak area pemukiman padat penduduk di ibu kota lainnya. Tapi ketika mereka berkumpul, suasananya langsung terasa berbeda. Sehari dua kali, sekelompok anak yang tergabung bersama komunitas Indo Salto rutin melakukan aksi akrobatik yang terbilang unik. Uniknya, kegiatan ini dilakukan tanpa peralatan yang memadai. Aktivitas latihan harus berhenti kalau ada masyarakat dan pedagang yang lalu lalang. Hal ini jelas bukan situasi ideal bagi siapapun, apalagi buat anak-anak yang ingin lebih jago beratraksi layaknya atlet gimnastik. Meski begitu, Yoga Ardian mengaku latihan di gang sempit ini tetap lebih efektif daripada harus mencari tempat yang lebih layak. Namun lokasinya jauh ataupun khawatir dianggap mengganggu warga sekitar. Menurut Yoga, apa yang ia ajarkan di lingkungannya memang dibuat sedemikian rupa supaya anak-anak merasa sedang bermain. Meski seperti main-main, anak-anak gang di wilayah Penjaringan ini harus komitmen, konsisten, dan persisten untuk terus berlatih. Bukti nyata konsistensi dan kerja keras yang dilakukan selama bertahun-tahun adalah berbagai prestasi dan pengakuan yang didapat oleh Karlina Acil. Meski tidak berlatih dengan sarana memadai, namun kemampuannya terbukti hadirkan sejumlah medali pada kejuaraan yang ia ikuti. Lalu bagaimana awalnya Acil dan teman-temannya terlibat dengan aksi akrobat di lingkungan padat ini? Gak cuma jago melakukan sejumlah trik, peran Karlina sekarang udah naik jadi asisten pelatih, yakni berbagi ilmu yang sudah dia dapatkan dari Kak Yoga. Berbagai pengalaman seru remaja 13 tahun ini juga jadi motivasi anak-anak di sekitar lingkungan rumahnya, apalagi mereka tahu Acil juga kerap mendapatkan uang karena menang lomba.
Bila Catherine dan Adele masih berandai-andai punya uang, Carlina justru sudah jadi anak mandiri yang bisa membiayai kebutuhannya sendiri berkat latihan keras sejak kecil dari dalam gang sempit ini. Lain cerita dengan Hafiz, satu-satunya peserta laki-laki yang baru bergabung sekitar 6 bulan. Awalnya dia bilang latihan ini hanya untuk mengisi waktu luang. Tak sedikit pun Hafiz merasa kecil hati meski hanya latihan di gang. Bahkan ketika ada orang yang merasa aktivitasnya mengganggu lingkungan. Setelah sekian lama berlatih, ia menyadari komunitas Indo Salto yang ia ikuti ini bukan cuma kegiatan iseng, tapi juga memberikan hal positif ketimbang apa yang biasa ia lakukan sebelumnya. Meski tidak mendapatkan bayaran, Yoga justru mengaku beruntung karena dengan menjadi pelatih anak-anak Indo Salto yang mendapatkan hal yang lebih berharga. Sayangnya, dukungan terhadap kegiatan ini belum maksimal, bahkan dari sejumlah orang tua anak yang sejatinya punya potensi berkembang. Sebenarnya pembuktian apa sih yang diperlukan para orang tua? Lalu ketika orang tua Acil ataupun yang lain mulai tahu ada potensi pendapatan pada anak-anaknya, apakah sekarang mereka jadi lebih suportif? Yoga bahkan mengatakan anak-anak yang mulai punya penghasilan sebaiknya menyimpan uangnya demi kebaikannya sendiri. Kondisi ekonomi para orang tua yang sulit membuat Yoga menjadi terjepit. Ketika anak-anak punya uang, justru jadi masalah tersendiri bagi komunitasnya. Terlepas dari problem internal keluarga masing-masing, beberapa bulan terakhir, Carlina, Catherine, dan juga Adele sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti Open Turnamen Gimnastik di Banten. Meski saingan mereka adalah atlet-atlet muda yang punya pengalaman latihan selama bertahun-tahun, mereka tak kecil hati dan justru semakin termotivasi. Dan tibalah saatnya momen turnamen pertandingan akhir pekan kemarin. 3 anak-anak dari Indo Salto mewakili Poza Sport Academy, klub gimnasium yang mewadahi mereka untuk menjadi seorang atlet,
turun bertanding pada kejuaraan BSJ Gymnastic Friendship di British School Jakarta. Ini adalah event tahunan kolaborasi British School Jakarta dengan Federasi Gimnastik Indonesia. Ajang yang diikuti hampir 500 peserta ini merupakan wadah para pesenam-pesenam muda dari klub maupun sekolah untuk tampil berkompetisi dengan menjunjung nilai-nilai sportivitas dan menggunakan peralatan standar internasional. Adele dan Catherine yang turun terlebih dahulu tampak tidak merasa canggung sama sekali berlaga di tempat elit, meski mayoritas waktu latihan mereka dihabiskan di gang sempit. Keduanya juga begitu meyakinkan tampil di nomor bar atau palang. Hebatnya celoteh Adele yang sebelumnya mengatakan suka main bar terbukti nyata. Ia mendapatkan medali emas karena berhasil jadi yang terbaik di antara puluhan peserta lainnya, termasuk Catherine yang usianya lebih tua darinya. Pas di bar tadi aku takut salah, tapi ternyata menang. Aku senang banget pertama kali lomba langsung menang. Hebatnya, Adele, Catherine, serta Kayla yang mewakili pusat pelatihan yang sama juga kompak meraih medali bergengsi. Aku Adele, aku Kayla, aku Catherine. Kita semua dari Poza Sport Academy. Kita bisa dapat medali. Sementara itu, perjuangan Carlina Acil yang telah memasuki kategori usia remaja jelas lebih sulit karena harus melawan atlet lain yang sudah melakoni latihan selama bertahun-tahun. Terlepas pencapaiannya tetap bisa mendapatkan penghargaan podium, Acil tetap menyadari bahwa ia masih perlu meningkatkan kemampuannya lagi di bidang gimnastik, mengingat kompetitornya jauh lebih berpengalaman darinya. Mungkin apa ya? Kayaknya aku kurang latihan deh. How long you've been training for gymnastics? 8 years. 8 years. Ia pun yakin bisa berprestasi lebih baik pada kesempatan berikutnya. Oke, bulan depan di Indonesia Open aku bakal lebih berprestasi lagi. Anak-anak dari gang sempit di penjaringan ini membuktikan berbagai keterbatasan dan kerasa kehidupan di ibu kota tak menjadi halangan untuk melakukan hal baik yang bisa memberikan dampak positif, baik untuk diri mereka sendiri maupun lingkungan tempat tinggal mereka. DKI Jakarta.